selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Halo, bagaimana semua kabar dari anak teacher? Pasti semuanya kuat? Amin. Semuanya pasti semangat karena semua anak teacher pasti sudah pada mandi dan sudah sarapan. Pagi yang indah ini teacher mengajak anak teacher sebelum kita belajar, kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Hore, karena kita sudah senang dan sudah semangat. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, satu lipat tangan. 1, 2, 3, ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Oke, karena nanti teacher sudah semangat, sudah siap. Sekarang teacher mau kasih ayat hafalannya untuk dihafal, yaitu Amsal 15 ayat 1. Bunyi dari firman Tuhannya adalah, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, ulang sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Jadi apa inti dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya ketika kita berbicara kepada orang lain harus berbicara yang sopan, yang lembut, ya. Kemudian ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kita harus memberikan jawaban yang sopan, ya. Jangan membentak atau jangan dengan nada yang kasar. Jadi harus dengan sopan dan lemah lembut. Ya, ketika ada orang yang marah kepadamu, teacher juga harus menanggapinya dengan sabar juga. Jangan langsung terbawa emosi, jangan terbawa marah juga ya. Harus sabar. Karena kata firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika orang itu berkata kasar, ketika kita menjawabnya dengan lembut, maka hatinya juga akan lembut. Orang itu juga akan lembut, akan berbicara yang baik, yang sopan juga. Tapi jika ada orang yang bertanya kepada kita, yang berkata kepada kita, kemudian kita menjawab perkataan orang tersebut atau pertanyaan orang tersebut dengan kasar, maka orang itu juga akan marah, akan membentak kita juga. Ya, jadi anak teacher harus selalu mengucapkan perkataan yang baik, yang sopan dan yang memberkati. Demikian juga anak teacher kepada papa mamanya, kepada adik kakaknya harus berbicara sopan. Jangan bikin mamanya marah, jangan bikin papanya marah. Oke? Semangat ya. Oke, anak teacher, sekarang teacher mau panggil namanya ya. Aku punya 2 mata, bisa ditutup, dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherik, ada Febrina, ada Feby, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka
kelihatan semua. Ada Hot Mertua, ada Intan, ada Zefandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Lim Jian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow, anak teacher semuanya hadir hari ini. Oke, semangat. Hari ini adalah hari Selasa. Bahasa Inggrisnya Tuesday. Nah, kita baca ya. C. Ini jangan dieja lagi SEC. Tidak boleh seperti itu, langsung aja. Selasa. Selasa tanggal 9 bulan 2 atau Februari tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang polisi atau police ya bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini kita belajar tentang polisi. Anak-anak teacher pernah bertemu dengan Pak Polisi? Pasti sudah pernah ya bertemu dengan Pak Polisi ketika anak-anak teacher berpergian, kemudian jumpa dengan Pak Polisi ketika Pak Polisinya sedang bertugas ya menertibkan kendaraan yang sedang melaju di jalanan, ya kan? Jadi polisi ini adalah pekerjaan yang menggunakan jasa juga. Karena seperti yang teacher bilang, pekerjaan yang menggunakan jasa itu ya hasilnya itu dapat kita rasakan. Ya, teacher. Jadi hasil dari pekerjaan Pak Polisi dapat kita rasakan. Contohnya apa? Ya, kita dapat mengendarai kendaraan dengan tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena semua orang semuanya mematuhi peraturan yang ada di jalan raya, ya kan? Ya, jadi di sini tugas polisi adalah menertibkan masyarakat, kemudian menegakkan hukum, kemudian menertibkan keamanan juga atau memelihara keamanan. Jadi anak-anak teacher selalu ingatkan. Teacher ingatkan sekarang ini ya, kalau kita mau berpergian karena tugas dari Pak Polisi itu tadi memelihara ketertiban, ya jadi anak-anak teacher saat kamu mengendarai motor, contohnya ini berboncengan dengan papa mamanya, harus menggunakan helm ya. Jangan tidak membawa helm kemana kalau anak teacher berpergian menggunakan kendaraan motor. Nanti ketika kamu tidak menggunakan helm, kamu bisa ditangkap oleh Pak Polisi. Ya, jadi teacher juga mengingatkan anak-anak teacher jangan takut kepada Pak Polisi ya nak. Ya, karena Pak Polisinya baik. Selagi kita tidak melakukan kejahatan, pasti kita tidak akan pernah ditangkap oleh Pak Polisi, ya kan? Yang melakukan kejahatan yang akan ditangkap oleh Pak Polisi. Tapi karena anak-anak teacher baik, ya, anak-anak teacher tidak mungkin ditangkap oleh Pak Polisi. Jadi anak-anak teacher harus kita juga menghormati polisi atau Pak Polisi ketika kita berjumpa di jalan, ya. Anak teacher harus berbicara yang sopan juga. Anak teacher ada yang cita-citanya nanti kalau sudah besar mau jadi polisi? Wow, ada ya, ada yang mau jadi polisi. Teacher, aku mau jadi polisi nanti. Wah, aku mau mengamankan jalan raya supaya orang-orang di jalan raya itu tidak pada jumping, kemudian tidak pada asal nabrak saja, ya, supaya tertib jalanan. Oh, boleh anak-anak teacher ya. Yang paling penting adalah tugasmu sekarang belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kamu inginkan, supaya apa yang kamu cita-citakan ke depan, kamu dapat memperoleh hasilnya. Dan yang paling penting harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Siap? Oke. Hari ini teacher mengajak anak-anak teacher. Ya, ini gambar Pak Polisi. Ya, di buku pekerjaan di sini ada gambar polisi ya. Ya, ini. Ya.
baju Pak Polisi itu warna coklat ya. Nah, ini Pak Polisinya. Ini polisi, ada topinya juga, ada bajunya lengkap ya. Jadi anak-anak teacher, hari ini teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku pekerjaan halaman 18. Ya, teacher sudah jelaskan sedikit ya mengenai dari tugas Pak Polisi. Jadi kalau anak-anak teacher mau jadi polisi harus siap-siap menjalankan tugasnya. Jangan sampai lalai ya. Oke, siap teacher. Pasti semuanya anak-anak teacher. Tadi kita buka halaman 18 ya. Ya, di sini anak-anak teacher pertama adalah membilang atau menghitung banyak benda. Menghitung banyak benda, ya, menghitung, kemudian nanti bilangannya ditulis atau angkanya ditulis. Halaman 18. Contoh, ini kita hitung ya. Kalau teacher selalu ingatkan kalau menghitung itu harus ditandai supaya anak-anak teacher tidak bingung ya. Nah, anak teacher harus tahu dulu ini topi. Ini topi, siapa yang menggunakan topi ini? Pekerjaan apa yang menggunakan topi ini? Harus tahu ya. Kemudian yang kedua, ya kita sudah belajar hari ini tentang polisi. Ya, ini topi ini dipakai oleh pekerjaan, oleh profesi apa? Kemudian yang ini topi ini juga topi yang digunakan oleh profesinya atau pekerjaannya sebagai apa? Ya, harus tahu ya. Ini sudah ada di gambar-gambarnya ini. Nanti anak-anak teacher boleh cari tahu. Ya, ada di situ. Ya, setelah kamu udah tahu, setelah anak-anak teacher sudah tahu, ya, anak-anak teacher hitung. Hitung dengan cara tandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tulis di atasnya. Bilangannya 23. Kita hitung yang sebelah kanannya. Ada berapa? Sebelah kirinya. 23 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Mana yang lebih banyak? Bilangan yang lebih banyak anak-anak teacher melingkari. Ya, benda yang lebih banyak ya. Ingat, dilingkari kotak dengan benda yang lebih banyak. Ini berarti ya. Ya, ingat, anak-anak teacher harus menuliskan bilangannya supaya tidak lupa. Ya, mana bilangan yang lebih banyak dan mana bilangan yang lebih sedikit. Yang lebih banyak itu dilingkari. Oke, anak teacher semangat. Buku pekerjaan halaman 18. Kalau sudah selesai, anak-anak teacher mengerjakan buku pekerjaan halaman 10. Ini halaman 18 ya, Nak. Kemudian halaman 10. Ya, di sini anak-anak teacher tugasnya gampang. Kamu menggambar dirimu sendiri. Kamu gambar, jika anak teacher laki-laki, gambar laki-laki. Jika perempuan, gambar perempuan. Ya, contohnya Feby, gambar perempuan. Ya, hanya sendiri saja ya Nak, gambar dirimu sendiri. Kemudian tuliskan namanya di sini. Contohnya namanya, namaku Feby, cita-citaku dokter. Contohnya ya. Ya, dituliskan namanya, nama lengkapnya boleh, kemudian cita-citanya. Ya, nah ini bukunya harus terus kamu simpan dan kamu doakan apa yang menjadi cita-citamu. Kelak ketika kamu sudah besar, ya apakah cita-citamu tercapai?
Ya, yang paling penting sekarang anak teacher berusaha dan kita berdoa. Ya, apa yang menjadi cita-citanya. Nanti bukunya jangan dibuang dan jangan disobek ya, Nak. Ya, terus disimpan. Teacher ulangi sekali lagi, tulis gambar dirimu sendiri di dalam ini, bingkai ini, kemudian tulis namamu, kemudian tuliskan cita-citamu. Tulis nama lengkapnya ya, Nak. Ya, teacher, aku tidak tahu nama lengkapku. Ya, nanti bisa minta tolong sama papa mamanya ya untuk menuliskan nama lengkapnya. Ya, oke, ini halaman 10 buku pekerjaan. Tadi buku pekerjaan halaman 18 sudah ya, halaman 10. Kemudian di buku pekerjaan lagi halaman 5. Ya, banyak sekali teacher. Di sini anak-anak teacher membuat kalimat. Pertama, anak teacher perhatikan gambarnya ya. Di sini ini gambar dari, ada tulisannya di sini. Dibaca dulu ya, dibaca dulu. Petani. Petani. Ini gambar petani. Ya, dia sedang ngapain? Lagi membajak sawah ya. Kemudian ini gambar dari nelayan. Kemudian yang ketiga dokter, tambah k, dokter. Yang keempat polisi. Oke, anak-anak teacher di buku pekerjaan halaman 5 di sini tugasnya membuat kalimat. Kalimatnya dituliskan di buku garis atau di buku berbahasa. Contoh ya. Ya. Ini di sini hanya membaca saja, nanti tidak usah difoto ya, Nak. Halaman 5 ini tidak usah difoto. Yang anak-anak teacher foto adalah hasil dari anak-anak teacher membuat kalimat. Contohnya di sini. Ya, petani di sawah saja ya. Nah, di sini nomor 1. Ini ada 4 kalimat ya. Pertama nomor 1. Petani. Ya, petani di sawah. Oke, nanti ini tulis di buku berbahasa atau di buku garis. Ya. Petani di sawah. Nomor 2. Nelayan. Nelayan menangkap. Ya, panjang ya tulisannya. Ikan. Ya. Nelayan menangkap ikan. Nelayan menangkap ikan. Nomor 3. Di situ dokter memeriksa pasien. Dokter ya, di sini harus ada jaraknya ya, Nak. Jangan sampai tidak ada jarak ya, harus ada jarak. Dokter memeriksa pasien. Oke, harus ada jaraknya. Dokter memeriksa pasien. Nomor 4. Kayak polisi. Polisi mengatur jalan. Oke, hanya 4 kalimat saja. Ya, kita baca sama-sama. Petani di sawah. Petani di sawah, ini dia kalimatnya. Kemudian nelayan menangkap
pasien. Kemudian nomor 4. Polisi mengatur jalan. Oke, hanya 4 kalimat saja. Siap? Ya, ini tulis di buku berbahasa atau di buku garis. Sudah anak-anak teacher, berarti tugasnya udah ada berapa? Sudah ada 4 ya. Ya, ini nanti boleh divideokan singkat membaca. Petani boleh. Nah, kemudian tulis kalimatnya di buku berbahasa. Sudah 3 ya? 3. Sekarang terakhir di buku bahasa Inggris. Teacher, banyak sekali. Ya, di buku bahasa Inggrisnya teacher bantu. Buka buku bahasa Inggris halaman 10. Oke. Halaman 10 di situ. Look at the picture. Lihat gambarnya. Kemudian make the missing letter with the correct letter. Ya, katanya pasangkan huruf yang hilang dengan huruf yang tepat. Ya, pasangkan huruf yang hilang dengan huruf yang tepat. Mana huruf yang tepat? Ini. Pertama, nanti saya perhatikan gambarnya ya. Huruf yang hilang itu yang mana? Ini, tidak ada hurufnya ya. Ya, ini tulisan. Ini gambarnya apa? Ini adalah dokter. Dokter. Ini adalah dokter. Bahasa Inggrisnya dokter, ya. Ya, di sini adalah huruf D. Nanti lengkapi D. Teacher kasih salah satu contoh. D. Di sini dokter, ya. Ya, dokter. Kemudian tarik garisnya. Mana huruf D? Tarik garis. Susah atau gampang? Gampang ya, sudah teacher ajarin ya. Kemudian ini gambar petani. Petani itu bahasa Inggrisnya farmer. Ya, dari huruf F. Ya, nanti lengkapi F. Mana huruf F? Cari huruf F, tuliskan di sini, kemudian tarik garis ke huruf F. Farmer. Nanti anak teacher boleh ulangi kembali mengucapkan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah policeman. Ya, policeman atau polisi. Ini adalah polisi ya. Gambar polisi dari huruf P. Ya, P. Nanti lengkapi di sini, tuliskan huruf P. Mana huruf P? Tarik garisnya ke huruf P. Policeman. Kemudian ini gambar guru. Bahasa Inggrisnya teacher. Huruf awalannya adalah T. Berarti tuliskan huruf T di sini, kemudian tarik garis ke huruf T. Mana huruf T? Gampang. Contohnya sudah ada ya. Ingat di sini tadi huruf F di farmer, di policeman, di situ huruf P, kemudian di terakhir di guru atau teacher huruf T. Tarik garis. Buku bahasa Inggris halaman 10. Gampang ya, ada 3 ya tugasnya. Oke, susah atau gampang? Gampang ya, sudah teacher kasih tahu. Oke, yang paling penting anak teacher waktu menulis di buku garis harus ada jaraknya, tidak boleh bertemu tulisannya. Nanti teacher nggak bisa baca kalau bertemu. Oke.